Seringkali manakala kita mendapatkan ujian atau cobaan atau apapun bentuknya, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa kok begini? Saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan A, B, C. Saya sudah melakukan perintah-Mu Tuhan. Tetapi kenapa ujian itu datang bertubi-tubi? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali di dalam channel pelayanan Yefta Servan of God, dan puji Tuhan pada saat ini kembali kita dipertemukan dalam renungan firman Tuhan. Kalau makan sehari-hari secara jasmani kita juga perlu, maka makanan secara rohani juga perlu buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan luar biasa. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Kita lahir besar di bangsa ini dengan berbagai macam suku bangsa dan juga agama, etnis dan sebagainya. Tentu ada maksud Tuhan supaya kita saling bahu-membahu supaya Indonesia jaya di masa depan. Seperti halnya dalam komponen mesin, ada komponen yang bergerigi, yang menonjol dan yang kurang atau disebut dengan gear atau gearbox dan sebagainya. Semua itu ada maksud supaya begitu menyatu erat, ada tenaga, ada power. Sesama anak bangsa, sesama anak Tuhan, ada power, ada kekuatan. Karena sesuatu tidak ada yang kebetulan. Saya dan saudara bertemu di dalam channel ini juga bukan satu kebetulan. Tentu ada maksud Tuhan yang ingin tersampaikan kepada saudara. Dan bersyukur saudara-saudara, kita masuk golongan orang yang mencintai Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Sebentar firman Tuhan disampaikan dengan cara yang sederhana, berharap membuat efek yang luar biasa untuk kehidupan saudara dan saya. Masing-masing menyadari bahwa kita sesama anggota tubuh Kristus saling bergerak satu dengan yang lain tanpa mempersalahkan kekuatanmu apa, kekuranganmu apa, tetapi satu kegerakan, satu organisme yang bergerak dinamis untuk terciptanya kehidupan, untuk terciptanya persekutuan tubuh Kristus yang esa. Saudara dari gereja manapun, organisasi gereja apapun, tetapi kalau saudara sama-sama mencintai kesatuan tubuh Kristus, maka indahlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negeri yang penuh cinta ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengalami problem, kita mengalami masalah. Tentu ada sebab, tentu ada maksud. Tidak ada ujian tanpa ada maksud. Tidak ada problem tanpa ada maksud. Tidak ada perintah tanpa ada maksud dari Tuhan untuk umatnya, untuk saudara dan saya. Seringkali manakala kita mendapatkan ujian atau cobaan atau apapun bentuknya, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa kok begini? Saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan A, B, C. Saya sudah melakukan perintah-Mu Tuhan. Tetapi karena ujian itu datang bertubi-tubi, seolah-olah tidak jemu-jemu menghampiri hidup saya. Ingatlah saudara, semua yang datang tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Allah. Ada rancangan Allah, ada rancangan kebaikan untuk umatnya. Tapi seringkali kita umatnya yang meresponnya dengan negatif, berburuk sangka, sehingga kita lemah dan dengan gampangnya melepaskan itu tanpa bersusah payah mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Seringkali kita menyerah sebelum bertanding. Ujian boleh datang, tetapi sebagai anak-anak Tuhan tetap kokoh, tetap yakin bahwa di balik ujian itu, di balik permasalahan itu, ada sesuatu yang tersembunyi yang disediakan dari Allah Bapa di sorga untuk kita umatnya. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan baca dalam Filipi pasal 2 ayat 12 mulai. Tetaplah kerjakan keselamatanmu
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, cukup dulu. Ini adalah surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, menguatkan jemaatnya walaupun dianya Rasul Paulus tidak ada di Filipi, tapi berharap sepenuh bahwa jemaat di Filipi mempunyai iman yang teguh, tetap mengerjakan keselamatan itu, tidak kendor karena permasalahan, mungkin ekonomikah, mungkin rumah tangga kah, atau anak, atau dan lain-lain sebagainya, sehingga membuat seseorang menjadi lemah, sehingga orang bertanya-tanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mau menolong saya? Ada beberapa jemaat yang datang dan berkata, Pak Pendeta, kok saya sudah berbuat ini dan itu, kok Tuhan tidak hadir menolong saya? Masalahnya bukan di situ. Seringkali kita tidak menyadari pada saat saudara mengambil keputusan bahwa Allah tidak menolong saya, padahal saudara sudah melepaskan momen di saat Allah sedang bekerja untuk saudara. Seringkali kita berkata Tuhan tidak adil, tetapi tanpa sadar saudara telah kehilangan momen di saat Allah bekerja buat saudara. Saat menghadapi masalah kita lemah, lesu, wajar manusiawi. Bertanya-tanya wajar manusiawi. Tetapi pertanyaan itu bukan membuat hati kita berburuk sangka akan kasih karunia Allah kepada kita, tapi justru bersyukur dengan problem ini, dengan masalah ini, kita boleh disembuhkan dari segala luka hati, batin, dan sebagainya. Maka ada sukacita. Kerjakanlah keselamatan itu walaupun sang gembala tidak ada. Jadi ada kesadaran pribadi. Orang mencintai Tuhan bukan karena malu pada kepegembalaan, malu kepada saudara yang lain, tapi karena ada tanggung jawab pribadi, keselamatan, bahwa saya anak-anak Tuhan harus beribadah tanpa gembala atau siapapun yang menyuruh, tapi karena hatiku tetap berpaut pada Tuhan, karena kasih Tuhan luar biasa. Jadi tidak terpengaruh oleh situasi apapun, tetapi justru dasarnya karena kita datang ke gereja, kita beribadah, kita memberi, karena kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Saudara bisa menjadi contoh buat negara ini, mencintai persatuan, kesatuan, tanpa membedakan suku, agama apapun. Kita berkata, ku kasih engkau karena aku tulus mencintai engkau, demi persatuan negara kita Indonesia, atau di dalam keimanan kita adalah persekutuan tubuh Kristus yang esa. Haleluya, saudara-saudara. Semangat sekali pada hari ini, karena saya ingin mengajak saudara untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Tidak perlu kendor. Kerjakanlah keselamatan itu tanpa orang melihat pekerjaanmu, tapi lakukanlah itu karena engkau mencintai Tuhan. Itulah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Baik aku ada maupun tidak ada, tetaplah lakukan pekerjaan Tuhan itu. Jadi semata-mata pekerjaan Tuhan dilakukan karena dia mencintai Tuhan Yesus, bukan karena pamrih, ingin dihormati orang, ingin disanjung-sanjung orang, ingin number one dari segala-galanya. Tapi bukan itu tujuan kita mengikuti Tuhan, tapi justru karena kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Med pancen ngeten, saudara. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita akan baca lagi pada ayatnya yang ke Filipi tadi. Baik, kita akan baca ayatnya yang ke 14.
Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin, saudara. Ingat saudara, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, kita melebihi dari bintang-bintang sinetron, bintang-bintang iklan, bintang film yang ada di dunia. Kita lebih bersinar dari mereka. Haleluya. Puji Tuhan, itu janji Tuhan. Dan saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Allah mencintai orang-orang yang dengan sungguh-sungguh hatinya tulus memuliakan Tuhan. Maka Tuhan janjinya adalah engkau akan bersinar melebihi bintang-bintang yang ada di dunia ini. Luar biasa saudara-saudara. Jadi lakukanlah itu. Lakukanlah itu dengan sukacita, lakukanlah itu dengan ketulusan hati, karena di situ Allah berjanji saudara akan lebih bersinar dari bintang-bintang yang ada. Kemana orang pasti bersorak-sorai, menyanjung-nyanjungnya, meninggikan dia, tetapi janji Tuhan kita lebih dari mereka itu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah lakukanlah pekerjaan Tuhan sesuai dengan porsinya, dengan tidak berbantah-bantah. Haleluya. Pesannya cuma itu, pesannya itu indah kalau dilakukan. Tidak perlu berbantah-bantah. Ini pesan seorang gembala kepada jemaatnya di Filipi, karena kecintaannya sang gembala kepada jemaatnya. Selalu mengingatkan, membawa dalam doa supaya jemaatnya selamat, jemaatnya diberkati Tuhan, karena mencintai Tuhan tanpa pamrih. Saudara bisa membanggakan, boleh membanggakan titel saudara, jabatan saudara, tapi ingat saudara-saudara bahwa Tuhan berjanji lebih dari itu yang akan kita peroleh, yang akan kita terima, manakala kita melakukan bagian kita yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan pekerjaan kita yang menjadi bagian kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya untuk umatnya. Ingat saudara-saudara, lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi bagian kita sebagai umatnya, maka saatnya Tuhan akan bekerja dan memenuhi janjinya kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya saudara-saudara, puji Tuhan, sukacitaku penuh karena saudara diberkati Tuhan, karena saudara mencintai Tuhan. Baik saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik di luar negeri, saya bersyukur bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak berbantah-bantah dalam melakukan segala hal, melakukan pekerjaan Tuhan tanpa disuruh, tanpa diawasi, tapi dengan tanggung jawab yang penuh. Karena kecintaan kita, segala aktivitas kita dalam pekerjaan kita, profesi saudara, lakukanlah itu. Endingnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka janji Tuhan, kita akan dijadikan lebih bersinar dari bintang-bintang yang ada di dunia ini. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan secara sederhana tetapi berefek luar biasa, karena saudara mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kita sama-sama bertumbuh, sama-sama membangun iman kita, dan endingnya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.